pose yang bagus ya, karena dinilai pose yang estetik. Ke kiri Angga, sip, wah sini. Oke, ini dia calon peserta fashion show kita. Oke, tunjukkan posenya, pose terbaik kalian. Pose, ayo, pose. Ayo pose yang. Oke, bisa kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Monggo, balik. Posenya dong, pose. Gayanya yang unik. Oke, ya lanjut kembali. Siap. Untuk urutan fashion show yang pertama yaitu dari asrama A. Oke, langsung asrama A. Asrama A, ayo berbaris. Nunggu musiknya ayo. Monggo backsound mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah ya sadiqi. Ismi Muhammad Angga Febrian. Ana minal mahtaj. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah orasi. Sebagai santri yang memegang teguh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita mengikuti ajaran beliau, yang salah satunya adalah menjaga akhlak dan moral kita di masyarakat. Akhlak adalah sifat yang ada dalam diri manusia yang melekat pada jiwa, yang dimana melahirkan perbuatan-perbuatan, yang perbuatan tersebut didapati dari analisa, pertimbangan, dan juga pemikiran. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi ana, yang artinya bahwa saja saya diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Di hadis tersebut sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah diutus di dunia untuk memperbaiki akhlak. Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sebagai santri yang taat pada ajaran Rasulullah, hendaklah kita untuk
mengikuti ajaran beliau yang mulia di zaman yang kacau balau seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya adalah bagaimana peran pendidikan agama dalam membentuk karakter santri untuk menghadapi tantangan moral di masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya di sini untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah bahwasanya bagaimana peran pendidikan agama dalam membentuk moral santri. Sudah kita ketahui jelas bahwasanya agama kita mengajarkan akhlak yang mulia, yang dimana akhlak itu juga termasuk ke dalam moral. Sehingga apabila kita semakin memperdalam ilmu agama, maka moral kita juga akan semakin baik. Oleh karena itu, jadilah orang yang memperdalam ilmu agama. Apabila kita memperdalam ilmu agama, insya Allah moral kita akan terbentuk dengan baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk peserta fashion show selanjutnya yakni dari asrama Oke. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan, ya asdiqa. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, delegasi dari Asrama E. Untuk menyampaikan orasi santri yang bertema, dedikasi seorang santri milenial dalam menghadapi krisis moral. Akhwan dan ikhwan, 112 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 79 tahun berlalu dan sang sangka berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Tepat 79 tahun yang lalu ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengobarkan resolusi jihad fisabilillah. Revolusi tiada henti. Namun bagaimana dengan bentalan moral? Apa ia ikut lari, bangkit, menerjang lajunya informasi, atau justru masih saja bertekuk takut, hilang dan lenyap ditelan masa? Akhwan dan ikhwan, apakah ini yang disebut dengan bangkit ketika krisis moral dianggap sebelah mata? Banyak yang menganggap kebobrokan moral santri yang ugal-ugalan, juga politisasi dan komersialisasi yang semakin mengental. Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan mengejar ketertinggalan ini? Ya, kita, tentunya kita semua. Namun bagaimana cara kita semua berpartisipasi, berdedikasi dalam membawa dan menuntun etika pada era globalisasi? Akhwan dan ikhwan, satu-satunya tonggak kehidupan bangsa berada di tangan kita. Kita semua santri Indonesia memiliki peran yang sangat amat penting bagi kebangkitan moral di Indonesia. Ini saatnya kita berjuang. Ini saatnya kita mengoptimalkan potensi diri. Ini saatnya kita memberikan perhatian kepada negara kita. Ini saatnya kita bangkit dari keterpurukan. Mari kita berjuang bersama, membawa Indonesia bangkit dari moralitas yang nipis. Mari kita berjuang bersama agar menjadi santri generasi milenial yang mampu mengoptimalkan potensi diri. Demikian orasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana dedikasi seorang santri dapat menjadi pilar utama dalam mengatasi krisis moral yang dihadapinya? Krisis moral salah satunya disebabkan oleh sosial media, yang dimana sosial media terdapat dampak positif dan dampak negatif. Kebanyakan anak zaman sekarang terbawa arus yang salah. Kita sebagai santri milenial seharusnya berdedikasi, memberikan apa yang kita miliki agar dapat mengatasi krisis moral yang dihadapinya. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran diri melalui berbagai cara. Salah satunya yakni edukasi yang efektif di dalam lingkungan pondok pesantren. Kemudian kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syariat-syariat yang kita yakini kebenarannya. Kita juga bisa memberikan contoh yang baik sebagai wahana dalam memperbaiki moralitas masyarakat santri agar kita menjadi santri milenial yang dapat berperan aktif dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. You used to call me on my cell phone. Call me on my cell phone. Call me on my cell phone. Selanjutnya kita panggil dari asrama D. Oke, untuk dan waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya Cantika Asyarifiyah, delegasi dari Asrama Zainabiyah. Malam ini saya akan menyampaikan orasi tentang dedikasi seorang santri milenial dalam menghadapi krisis moral di era modern ini. Saat ini, krisis moral mulai menimpa dunia pendidikan, khususnya di kalangan pondok pesantren. Lalu, bagaimana seorang santri milenial dalam menghadapi krisis moral ini? Dapat kita lihat dari komitmen para santri dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para santri tidak hanya menghafal kitab suci, tetapi juga memahaminya. Mereka mencari pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, santri milenial
menjadi pelopor perubahan moral di tengah masyarakat. Wahai para santri, perlu diingat bahwa menghadapi krisis moral tidaklah mudah. Santri milenial harus menghadapi godaan dan tantangan yang tidak mudah. Namun, dedikasinya tidak pernah surut. Santri milenial menjadi pelopor perubahan moral di tengah masyarakat. Wahai para santri, mari kita bergandengan tangan bersama-sama dalam merangkul perubahan dan menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih bermakna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, dalam konteks pendidikan agama Islam, bagaimana seorang santri dapat mengintegrasikan ajaran-ajaran tersebut dalam menghadapi dilema moral di kehidupan sehari-hari? Para santri dapat melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis moral ini, yaitu dengan mengokohkan pemahaman agama, mengembangkan kesadaran diri, berpegang teguh pada nilai-nilai moral, dan membangun komunitas yang mendukung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Selanjutnya penampilan yang yakni dari asrama waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Umami, perwakilan dari Asrama F atau biasa dipanggil Al-Aminah. Izinkan saya berorasi dengan tema dedikasi santri milenial dalam menghadapi krisisnya moral di era modern ini. Santri adalah seseorang yang menuntut ilmu di pesantren dan adalah orang pilihan dari Allah yang mempelajari ilmu-ilmu Allah, yang mendekati perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Santri adalah orang-orang yang baik hati, tidak sombong, rajin nabung. Allah sudah mengatakan bahwa orang yang berilmu dipastikan sudah berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan di sini. Saya akan menjawab pernyataan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kali ini. Apakah pengalaman pribadi seseorang santri memiliki dampak signifikan terhadap cara dia menghadapi dan mengatasi konflik moral? Pastinya, pengalaman pribadi seorang santri memiliki dampak signifikan terhadap cara dia menghadapi konflik moral, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Jadi, untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, pasti kita akan belajar dari kesalahan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, selanjutnya Menuju penampilan yang selanjutnya, kita sambut penampilan dari Asrama C. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli al-hayadakum minafsi. Saya, Mega Hanabil Effendi, perwakilan dari Asrama C akan berorasi dengan tema Junjung adab, kurangi dekadansi moral. Seiring berkembangnya zaman saat ini, adab menjadi pertimbangan karena seiring berkembangnya zaman saat ini,
Kebaikan menjadi pertimbangan, sopan santun mulai terkikiskan, guru dianggap sebagai teman, gibah menjadi kebiasaan, dan dalam hadis tertuliskan al-adabul fauqal ilmi, yang artinya adab di atas ilmu. Seharusnya para santriwan dan santriwati menjadi remaja yang lebih baik lagi, karena para sosok santri dididik sedemikian rupa agar ketika terjun ke masyarakat bisa menjadi remaja yang lebih baik lagi. Buktikan bahwa santri bisa menjadi garda terdepan bagi dalam menghadapi krisis moral yang mengerikan. Budian beli, budian orang kaya. Pak Habib literasi. Cukup sekian dari saya. Cium sayang dan terima kasih. Saya Mega, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tuntutan santri milenial harus mampu memanfaatkan kemajuan revolusi industri untuk menciptakan semangat kreatif dan inovatif dalam menyebarkan dakwah. Bagaimana skill yang harus dievakuasi oleh santri dalam berdakwah yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Baik, kita bisa memakai media sosial untuk berdakwah. Contohnya di TikTok seperti Umi Laila, kita bisa berdakwah lewat media sosial. Dan di Instagram juga kita juga bisa membuat video untuk berdakwah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut penampilan dari asrama B. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesyafia Prameswari. Saya perwakilan dari Asrama B. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya dengan tema dedikasi santri dalam menghadapi krisis moral. Saat ini di Indonesia dirundung berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah rendahnya nilai moral anak bangsa. Banyak beredar di media sosial bahwa saat ini tingkah laku para remaja secara terang-terangan menunjukkan rendahnya nilai moral mereka. Bahkan mereka sendiri tidak malu dalam melakukan perilaku mereka. Menurut dosen Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniri, penggunaan teknologi digital yang tidak cerdas menjadi salah satu dampak rendahnya nilai moral anak bangsa.
Hal ini memicu munculnya tingkah laku individualisme, hedonisme, LGBT, dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, saat ini banyak para remaja yang suka berpacaran sini sana hingga hamil di luar nikah. Nah, kita sebagai santri harus bisa mengambil tindakan agar dapat ikut berdedikasi dalam memerangi krisis moral yang terjadi saat ini. Mari kita membuat sistem pembelajaran yang disertai dengan nasihat moral, karena perilaku moral yang baik dan disiplin yang membuat para santri tidak hanya mempunyai nilai yang tinggi, namun juga mempunyai kualitas dan moralitas yang baik. Don't give up, keep fighting and be the noble of education. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dulu santri berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini selain membumi dengan rakyat, santri harus melek teknologi. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh santri dalam mengatasi ujaran kebencian atau hoak, terutama yang beredar di media sosial? Baik, kita sebagai santri pasti sudah diajarkan di pesantren tentang adab dan moral yang baik. Jadi apabila ada seseorang yang menunjukkan ujaran kebencian ataupun hoak, baik secara langsung ataupun di media sosial, maka kita harus dengan bijaksana dalam menjawabnya. Terima kasih atas sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo backsound. Selamat menyaksikan. Ayo, tidak urut, tidak apa-apa, langsung saja. أبطلها احنا سوا فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. Oke, kalau sudah boleh kembali. Oke. Oke, tepuk tangannya dong. Berikan aplaus untuk seluruh perwakilan dari setiap asrama.